Coba bayangkan, di bawah telapak kaki Anda sekarang, ada sebuah kerajaan tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa bintang. Namun, kehidupan di dalamnya berjalan seperti jam, tanpa pernah terlambat satu detik pun. Di sana, tidak ada raja yang berkuasa dengan tangan besi. Tidak ada rakyat yang bermalas-malasan. Tidak ada yang mengeluh, dan tidak ada yang berkata, besok saja. Kerajaan itu dihuni oleh makhluk-makhluk mungil, pucat, nyaris transparan, yang tubuhnya rapuh, tapi kekuatan mereka, mampu merobohkan rumah manusia hanya dengan kesabaran dan gigitan yang tak pernah berhenti. Rayap. Bagi sebagian orang, hanyalah hama, perusak kusen, musuh meja makan, dan penyebab atap ambruk. Tapi bagi bumi, rayap adalah petani tanpa tanda jasa, pengurai kayu mati menjadi tanah hidup, menjaga siklus kehidupan yang tak terlihat mata. Dan di pusat kerajaan tanah itu, ada satu sosok luar biasa. Dia bukan prajurit, dia bukan pekerja, tapi seorang ratu, yang tubuhnya sebesar legenda. Hari ini kita akan menembus dinding tanah itu, menyelinap ke ruang terdalam, melihat kehidupan yang penuh misteri, dan menemukan bahwa dari makhluk sekecil ini ada pelajaran besar yang bisa kita ambil tentang kesetiaan, kerjasama, dan arti hidup yang sebenarnya. Apa sebenarnya rayap itu? Apakah mereka sekedar hama yang menggerogoti rumah kita? Atau justru arsitek tanah yang diam-diam menjaga keseimbangan bumi? Rayap adalah serangga sosial dari Ordo Isoptera, hidup berkoloni seperti lebah dan semut, tapi dengan gaya hidup yang unik, bahkan agak dramatis. Mereka berkulit pucat, nyaris transparan, seolah belum selesai diwarnai oleh alam. Tubuh mereka lembut, rentan cahaya, dan karenanya mereka lebih memilih gelapnya tanah daripada gemerlap cahaya matahari. Di dalam satu koloni, ada pembagian kasta yang sangat teratur. Pekerja, prajurit, dan ratu atau raja. Pekerja adalah mesin yang mengurus segalanya. Mereka membangun terowongan, merawat telur, memberi makan seluruh anggota koloni, bahkan membersihkan tubuh sang ratu setiap hari. Ya, Ratu Rayap punya spa pribadi 24 jam non-stop. Prajurit adalah perisai hidup. Mereka memiliki rahang besar atau senjata kimia untuk melawan musuh bebuyutan mereka seperti semut, burung, kadal. Dan di pusat kerajaan, hidup sang ratu dan pasangannya, sang raja. Mereka bukan sekedar pasangan hidup. Mereka adalah sumber kehidupan koloni. Ratu bertugas bertelur ribuan kali setiap hari. Sementara raja setia mendampinginya sampai mati. Rayap memakan selulosa, bahan yang membentuk kayu, daun kering, bahkan kertas. Bagi mereka, lembaran buku tua atau meja antik kita hanyalah prasmanan mewah. Tapi di luar reputasi buruk itu, Rayap sesungguhnya adalah petani tak terlihat yang membantu mengurai bahan organik menjadi tanah yang subur. Tanpa mereka, hutan akan penuh dengan kayu mati,
dan siklus kehidupan akan tersendat. Ya, mereka mungkin tak pernah hadir di buku sejarah sebagai pahlawan, tapi bumi mengenal jasa mereka sejak jutaan tahun yang lalu. Rayap adalah saksi bisu perjalanan bumi selama lebih dari 120 juta tahun. Ya, mereka sudah ada. Bahkan ketika dinosaurus masih berjalan anggun di hutan purba. Asal-usul mereka dapat ditelusuri ke nenek moyang yang tak kalah tangguh, kecoa purba. Melalui jutaan tahun evolusi, mereka bertransformasi dari serangga soliter menjadi masyarakat super teratur. Dengan satu tujuan, bertahan hidup bersama. Awalnya, rayap hanya tinggal di hutan tropis, memakan kayu lapuk yang roboh. Pekerjaan sederhana, tapi berdampak besar. Kayu mati diurai menjadi tanah, menghidupkan kembali hutan yang mereka tempati. Namun, yang membuat mereka benar-benar unik adalah hubungan rahasia dengan mikroorganisme usus. Bakteri dan protozoa yang tinggal di perut rayap memberikan kemampuan super mencerna selulosa, zat yang hampir tak bisa diurai oleh makhluk lain. Seiring waktu, rayap mulai membangun rumah yang lebih kompleks, sarang tanah, dengan menara, ventilasi, dan ruang-ruang penyimpanan makanan. Sebuah mahakarya arsitektur alami, dibangun tanpa arsitek bergelar, tanpa cetak biru, hanya insting kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika manusia mulai membangun peradaban, hubungan kita dengan rayap berubah. Mereka menemukan hutan buatan di rumah-rumah kita, kusen kayu, tiang penyangga, perabot mahal. Dan disinilah reputasi buruk mereka lahir. Tapi ironisnya, yang bagi manusia adalah perampok rumah, bagi alam adalah penjaga siklus kehidupan. Rayap tidak mengerti konsep kepemilikan properti. Bagi mereka, semua kayu di bumi adalah sumber makanan yang sah. Sejarah panjang mereka mengajarkan satu hal: ketahanan bukan datang dari kekuatan fisik, melainkan dari kerjasama dan adaptasi. Dan mungkin di zaman kita yang penuh persaingan ini, kita perlu belajar dari rayap bahwa hidup tidak selalu soal siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling mampu bekerja sama. Semua dimulai dari telur mungil, telur yang rapuh, putih pucat, tergeletak di ruang khusus dalam sarang, dijaga dan dibelai oleh pekerja dengan ketelatenan seorang pengasuh. Dari telur lahirlah nimfa, bayi rayap. Tubuh mereka kecil, lembut, tanpa sayap, dan belum tahu peran apa yang akan mereka jalani. Seperti manusia yang baru lahir, mereka akan tumbuh, lalu memilih jalan hidup mereka masing-masing. Sistem kasta rayap sangat luar biasa. Pekerja membangun sarang, mencari makan, merawat semua anggota. Prajurit melindungi koloni dengan rahang besar atau cairan lengket. Sistem reproduktif
calon raja dan ratu yang akan memulai koloni baru. Musim kawin adalah momen dramatis. Ribuan rayap bersayap keluar dari sarang secara bersamaan, terbang ke udara seperti hujan bintang kecil. Mereka mencari pasangan, dan sekali bertemu, sayap mereka terlepas sebagai tanda sumpah setia seumur hidup. Pasangan ini akan menggali liang kecil, mendirikan koloni baru, dan memulai babak baru kehidupan. Sang ratu akan memulai pabrik telurnya. Awalnya hanya sedikit, tapi seiring waktu tubuhnya membengkak, hingga ia tak bisa bergerak lagi, hanya bertugas bertelur, hari demi hari, selama puluhan tahun. Sementara itu, pekerja akan keluar, menggali terowongan rahasia, menemukan kayu mati, daun kering, atau bahkan lemari kayu kita. Mereka mengunyah perlahan, dibantu jutaan mikroba di perut mereka, mengubah selulosa menjadi energi. Tidak ada istirahat, tidak ada pensiun. Mereka bekerja sampai mati. Lalu tubuhnya kembali ke tanah, menjadi bagian dari kerajaan yang mereka bangun. Lingkaran kehidupan rayap adalah cermin kecil dari kehidupan kita. Kita lahir, tumbuh, bekerja, dan memberi, lalu kembali ke bumi. Tahukah kalian bahwa rayap adalah insinyur ekosistem? Ilmuwan menyebut mereka ecosystem engineers karena setiap sarang yang mereka bangun mengubah tanah, udara, bahkan iklim sekitarnya. Penelitian di Afrika menunjukkan tanah di sekitar sarang rayap memiliki kandungan nutrisi hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan tanah biasa. Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena rayap terus mengaduk, menguraikan, dan memupuk bumi dengan sisa organik. Sarang rayap juga adalah keajaiban teknologi alami. Bayangkan sebuah bangunan setinggi gedung bertingkat, tapi tanpa pendingin ruangan, yang suhunya stabil sepanjang tahun. Ya, mereka mencapainya dengan sistem ventilasi alami. Terowongan yang memandu aliran udara, mengatur kelembapan, dan membuang gas beracun keluar. Para insinyur manusia butuh kuliah bertahun-tahun untuk mempelajari konsep ini, sedangkan rayap lahir sudah membawa ilmu bangunan bawaan. Penelitian genetika menemukan bahwa mikroba di perut rayap adalah harta karun bioteknologi. Enzim yang mereka hasilkan mampu memecah selulosa menjadi gula sederhana. Potensi besar untuk menciptakan biofuel ramah lingkungan. Dan tahukah kalian, di dalam koloni, komunikasi mereka bukan pakai bahasa, bukan juga pakai wifi, melainkan feronom, senyawa kimia yang tak terlihat, yang bisa memberitahu ini makanan atau bahaya datang, hanya dengan satu sentuhan antena. Bahkan dalam dunia sains, rayap mengajarkan satu pelajaran bagi kita. Teknologi canggih tak selalu butuh kabel, server, atau sinyal. Kadang cukup kerjasama dan sinyal kimia yang sederhana.
Meski tampak tak terkalahkan, rayap punya banyak musuh alami. Semut adalah yang paling mematikan. Pertempuran antara semut dan rayap bisa berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari. Semut menyerbu terowongan, prajurit rayap membentuk dinding hidup. Tapi jika barisan pecah, koloni bisa habis dalam 1 hari. Lalu ada burung pemakan serangga, kadal-kadal, dan bahkan manusia yang sengaja memburu rayap untuk dijadikan pakan ternak atau makanan tradisional. Namun alam selalu memberi solusi seimbang. Rayap menggali terowongan yang sulit dijangkau predator, membangun sarang dalam tanah yang keras, dan memelihara prajurit yang siap mengorbankan diri. Ya, di dunia rayap, gaji prajurit itu bukan uang, tapi kehormatan mati demi koloni. Mungkin kalian berpikir, rayap mana mungkin punah? Mereka kan di mana-mana. Faktanya, beberapa spesies rayap sudah mulai berkurang drastis. Penyebabnya, perubahan iklim yang mengubah kelembaban tanah, kerusakan hutan yang menghilangkan sumber makanan alami, dan pestisida yang membunuh rayap tanpa pandang bulu. Konservasi rayap bukan berarti membiarkan mereka memakan rumah kita, tapi menjaga habitat asli jadi hutan, agar mereka tetap menjalankan peran penting dalam ekosistem. Solusi yang direkomendasikan ilmuwan adalah mengembangkan teknologi pengendalian rayap yang ramah lingkungan, melestarikan hutan sebagai rumah alami mereka, dan edukasi bahwa tidak semua rayap adalah hama. Karena bila rayap punah, siklus penguraian di bumi akan terganggu, dan kita akan kehilangan salah satu penggerak kehidupan terbesar yang tak pernah kita sadari. Tidak ada rayap yang mengaku, "Aku pekerja paling rajin." Tidak ada prajurit yang protes karena kerja berat. Mereka hidup untuk satu tujuan. Koloni adalah di atas segalanya. Manusia, kita membangun kota, punya teknologi, punya seni dan bahasa, tapi sering lupa bahwa kita juga bagian dari koloni yang lebih besar. Bumi. Mungkin di balik tubuh mungil mereka, rayap menyimpan rahasia sederhana. Jika semua bekerja sama, tidak ada ancaman yang terlalu besar. Hari ini kita belajar bahwa rayap bukan sekedar hama. Mereka adalah arsitek alam, pekerja tanpa lelah, dan pengurai kehidupan yang setia. Lain kali, kalau kalian melihat sarang rayap di tanah, ingatlah, di dalamnya sedang bekerja jutaan makhluk yang tanpa mereka, hutan, tanah, bahkan kehidupan kita akan berbeda. Jika kalian suka pembahasan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajahi misteri-misteri alam lain dengan mata yang lebih terbuka. Karena di alam ini, bahkan makhluk terkecil pun punya peran yang paling besar. Saatnya saya undur diri, dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada hewan super ini, rayap. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membuka rahasia satwa lainnya, yang pastinya tidak kalah luar biasa.